Baik, pendengar, kita masih hadirkan dengan informasi-informasi seputar penanganan COVID-19 terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh, yang tentunya adalah salah satunya adapun masker yang diserahkan oleh pemerintah Aceh dalam upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Kali ini program yang disasar adalah siswa. Ada rencana program pemerintah Aceh terkait dengan gerakan masker untuk siswa. Kita sudah bersama Kepala BPBA Aceh untuk di kesempatan pagi hari ini selaku Kepala Pusat Pengendalian Operasi Satgas COVID-19 Aceh. Selamat pagi Pak Sunawardi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sunawardi? Alhamdulillah sehat. Sepertinya di awal Desember banyak putar-putar nih pembagian logistik. Ya, beberapa SKPA, bukan dari BPBA saja gitu. Baik, untuk BPBA sendiri, ini lokasi mana saja yang sudah diserahkan logistik? Mungkin bisa disampaikan Pak. Untuk BPBA, kita ada penjab di 23 kabupaten kota. Tapi secara khusus BPBA diserahin satu kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara. Ya. Untuk program Gemas ini menyasar ada berapa puluh siswa dan sekolah? Kita menyasar 1.081.174 siswa. Terdiri dari 6.783 sekolah. Ada sekolah yang di bawah cabang dinas ke provinsi, ada dinas pendidikan kabupaten, dan ada di bawah Kementerian Agama. Seperti itu. Kalau bicara ukuran masker dan standarnya sudah dipantau dulu oleh Satgas Covid belum? Yang pasti sekarang bahwa seluruh masker yang kita bagikan itu seluruh siswa mendapat satu masker. Demikian juga gurunya. Nah, masker ini adalah sumbangan dari BNPB sebagian besarnya. Jadi ada juga dari Kementerian Kesehatan. Tidak menggunakan anggaran APBA seperti itu. Ini kapan rencana launching nih Pak? Launching sudah kita lakukan di tanggal 30 yang lalu. 30 November, kemudian tim sudah berangkat ke daerah tanggal 1 sudah sampai di wilayah masing-masing seluruh kabupaten kota. Tanggal 2 itu sudah sampai ke siswa seluruh kabupaten kota. Seperti itu. Pak Sunawardi, Anda melihat grafik perkembangan COVID di Aceh ini bagaimana? Secara terdampak positif, ini memang terjadi penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu. Tetapi kisaran grafiknya masih naik turun ini. Cuman dari perharinya ini kita lihat sudah jauh berkurang dibandingkan di bulan Oktober dan bulan November seperti itu. Ini terobosan-terobosan banyak sekali yang dilakukan oleh tim Satgas, gerakan masker, itu kampanye melalui radio, melalui pamflet. Ada langkah-langkah terobosan baru yang dilakukan oleh tim Satgas? Ya, terobosan itu pelatihan bagi nakes ya, tenaga kesehatan. Sebelum Gemas ini, gerakan masker ini juga dilakukan pelatihan kepada seluruh kepala sekolah yang ada di seluruh Aceh melalui video conference seperti.
Kemudian ada juga menjaga kestabilan pangan, itu ada juga namanya gampang gerakan Aceh Mandiri Pangan. Nah, ini didorong seluruh kabupaten kota untuk meningkatkan produksi, baik dari sayur-sayuran, pangan, ikan, telur, juga beberapa program-program menjadi unggulan agar seandainya terjadi suplai terhambat dari kabupaten kota, dari provinsi dan kabupaten lain di luar Aceh, Aceh itu sudah siap dengan kondisi yang terburuk sekalipun, seperti itu. Pak Sunawardi, berarti di setelah 6 Desember nanti sekolah tatap muka sudah diperbolehkan? Dilihat dari zona, jadi tidak serta-merta langsung untuk semua. Tapi jika ada satu wilayah yang masih pada zona yang terdampaknya masih tinggi untuk COVID ini atau zona merah kita sebut, itu sudah disarankan dibuka tatap muka. Bahkan ini untuk program untuk mahasiswa juga, ini kan memang rencananya di bulan Februari seperti itu. Tapi kita lihat dengan kondisi yang berkembang di wilayah-wilayah tersebut, di mana dibuka mulai tatap muka itu. Baik. Seperti itu. Pak Sunawardi, kita ada berapa laboratorium ini yang untuk penanganan COVID sendiri? Maaf? Ada berapa laboratorium untuk penanganan COVID sendiri ini, Pak, untuk pemeriksaannya, analisis? Kita sekarang ini sudah cukup lah ya, dan cukup memadai. Cuman yang kita himbau bagi kabupaten kotanya agar lebih maksimal seperti itu. Di seluruh Aceh ada berapa laboratorium, Pak? Kalau sekarang yang sudah ter-ready itu ada di Banda Aceh itu ada 5 unit. Ada di Bali Kes, ada di Yunsia, ada di Rumah Sakit ZA, ada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi, Lekesda namanya. Dan terakhir dibangun di Rumah Sakit lantas beberapa waktu juga sudah dibangun di Lok Semawe di Lab Kesdam ya, Rumah Sakit Kesdamnya. Nah sekarang sedang dibangun lab kontainer di Aceh Tengah dan Aceh Selatan, seperti itu. Ya. Pak, awal-awalnya ketika ada kontak erat dengan pasien ini masyarakat sangat sedikit yang ingin melapor gitu. Saat ini bagaimana Pak kesadaran masyarakat ketika ada kontak erat dengan pasien? Sudah mau diswab kah? Atau dilakukan isolasi? Tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan COVID ini? Kalau kita lihat trennya memang masyarakat juga sudah semakin peduli ya. Sudah semakin hati-hati, baik menjaga diri dan keluarganya. Juga kepedulian ketika ada kontak dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, seperti itu. Nah, khusus untuk lab-lab yang di bawah pemerintah Aceh, itu pemeriksaannya gratis semua. Jadi mereka juga disarankan datang saja ke pusat-pusat laboratorium yang ada. Tanpa bayaran sama sekali. Biasa mendapatkan hasil berapa hari ini Pak Sunawardi? Gimana? Mendapatkan hasil swabnya? Hasil swabnya walaupun dikirim dari seluruh kabupaten yang ada di Aceh, sekarang protap kita kurang dari 24 jam sudah dapat hasil. Kurang dari 24 jam ya? Ya, benar. Ya. Pak Sunawardi, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat ya yang terusnya menghimbau terkait dengan memutuskan mata rantai COVID-19, silahkan. Ya, pesan kita pertama jangan kendor ya, menerapkan prokes. 3M itu mesti dilakukan tetap. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu yang perlu kita terus menerus sampai pandemi ini berakhir, seperti itu. Ya.
Baik, terima kasih Pak Sunawardi telah bersama kami RRI di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1